Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa sallam. Malif hadzal kitab Syekh Mustafa al-Ghalib Ustadzina wa min syaikhina syanaka bahdatina. Muslimat. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru, sabar. Innar rajulal aqila mayasbiru alal khutubi wa yuqabiluha rabital ja'shi la yuqabiluha mashduha la yastaqirru ala halin minal qalaqi. Innar rajula sak temene wong al-aqila kang berakal iku man wong yasbiru kang sabar sapa man alal khutubi ing atase menghadapi urusan-urusan kang berat. Wa yuqabilu lan menghadapi sapa man ha ing khutub rabitul ja'si kelawan jiwa kang tangguh atau ketangguhan jiwa. La yuqabilu ora menghadapi sapa man ha ing khutub masduhan alih bingung. La yastaqirru kang ora bisa tetep sapa man ala halin ing atase keadaan minal qalaqi saking kegoncangan. Santri-santri sekalian yang kami sayangi, kali ini kita akan belajar tentang sabar. Sabar dalam pengertian yang sebenarnya adalah seperti yang diuraikan di dalam kitab Idzah ini. Innar rajulal aqila mayasbiru alal khutub. Sesungguhnya orang yang berakal itu adalah orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu siapa? Orang yang tangguh, punya ketangguhan jiwa dalam menghadapi berbagai urusan. Dihadapi dengan jiwa yang tangguh, dihadapi dengan tenang, tidak mengalami kebingungan. Oleh karena itu, sabar jangan disalahartikan sebagai orang yang pasif menerima keadaan tanpa dia berusaha. Orang yang sabar itu adalah orang yang aktif. Orang yang mau berpikir positif bahwa hidup itu adalah memang tantangan, maka orang yang sabar mesti siap menghadapi berbagai tantangan. Orang yang terus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara menghadapi berbagai masalah yang terus bertubi-tubi berdatangan. Dihadapi dengan jiwa yang tangguh, jiwa yang besar, bukan bingung. Itulah namanya orang yang sabar. Baik urusan itu yang berkaitan dengan masalah keduniaan, masalah
keagamaan, masalah sosial ekonomi, dan berbagai masalah. Ya. Memang kita perlu ingat, innal hayata haqidatun wa jihad. Sesungguhnya hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan. Nah, perjuangan akan menjadi sukses apabila orang itu punya keyakinan yang tangguh. Keyakinan yang tangguh akan ditopang dengan sifat yang namanya sabar. Sabar ini adalah ketangguhan jiwa seseorang yang akan menghantarkan dia menjadi berhasil menghadapi segala sesuatu. Wan nafsul aqilatu, wan nafsu utawi jiwa al aqilatu kang cerdas, kang pintar, fiha iku tetep ing dalem nafsul aqilah malakatut adati utawi memiliki ketenangan, wa ta'anni lan kehati-hatian. Fahiya mongko utawi nafsul aqilah iku tas'a berusaha apa nafsul aqilah hadiatan halih tentram, halih tenang, lituzilam krono menghindari barang-barang alama kang menyakitkan apa ma biha kelawan nafsul aqilah minal khotbi saking tantangan atau saking urusan. Watat fa'u lan menolak apa nafsul aqilah anha saking nafsul aqilah adiatal mihani saking ancaman-ancamane bencana. Nah, jiwa yang cerdas, jiwanya orang yang sabar tadi memiliki sifat tenang, tentram, hati-hati. Itu cirinya jiwa yang cerdas, tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan, tetapi berpikir dengan tenang, bertindak dengan hati-hati. Tas ahadiatan itu zilama alam mabiyamdal khatbi, dia sanggup bekerja menghilangkan segala sesuatu yang menyulitkan dia, walaupun tantangan itu berat pasti dihadapi dan dicari jalan solusinya. Watatfu anha adiatal mihan, sesuatu yang menyulitkan itu mesti dihadapi dengan tenang, sanggup menghadapi berbagai tantangan atau ancaman-ancaman bencana yang mungkin akan menimpa kepadanya. Nah, bagaimana dengan jiwa yang bodoh? Beda. Aman nafsul jahilatu, aman nafsu anapun utawi jiwa al jahilatu kang bodoh, iku fahiya mongko utawi nafsul jahilah iku daimatul ittirabi, selalu bingung, selalu goyah, likulli khatin, maring menghadapi setiap urusan, yanzilu kang tumeka apa khatbin, wa ingkana lan senajan ana apa khatbin iku yasiron ringan, li'annaha kerasa temene nafsul jahilah iku tak takidu berkeyakinan apa nafsul jahilah Allah tibala ing yen to ora bisa menghadapi laha kedue nafsul jahilah bitalaqihi kelawan tumekane urusan, bitalaqihi kelawan tumekane khatbin,
wala taqata lan ora duwe kemampuan laha kedue nafsul jahilah bidafihi kelawan menolak khotbin. Fahiya mongko te nafsul jahilah iku latas tati'u ora mampu apa nafsul jahilah at-tamallusu ing menghindar minhu saking khotbin wala yaqdiru wala taqdiru lan ora mampu sapa apa nafsul jahilah alat taqaddi ing atase golek dalan selamat min adiyatihi saking ancamane khotbin. Alat taqaddi ing atase golek dalan selamat min adiyatihi saking ancamane khotbin. Nah, sekarang bedakan. Kalau jiwa yang cerdas tadi selalu dia tenang, hati-hati, tentram menghadapi berbagai urusan. Sekarang kalau jiwanya jiwa orang yang bodoh, nah, menghadapi urusan mesti tergopoh-gopoh, bingung, meskipun urusannya itu kecil, baru mengurus urusan makan sehari-hari saja dia sudah kehabisan energi, apalagi menghadapi urusan-urusan besar, urusan umat, urusan masyarakat, urusan negara dan sebagainya. Nah, mengapa dia selalu bingung? Sebab dia di dalam hatinya berkeyakinan ketika urusan itu datang, dia sudah berkeyakinan, aduh, seramampu kira, kacau lah ini caranya. Mesti begitu dia bilang. Padahal dia belum mencoba, belum upaya. Nah, mestinya dia harus la haula wala quwata illa billah, berani mencoba, belajar menghadapi urusan itu, dihadapi dengan tenang. Di samping usaha secara lahiriah, dia tentu harus mendekat kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang dimintai solusi, dimintai petunjuk untuk menyelesaikan urusan itu, sehingga urusan itu dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, itu bedanya. Yang pandai selalu tenang dan hati-hati tentram, yang bodoh tergopoh-gopoh. Apalagi dalam situasi-situasi yang kita sedang digoncang oleh berbagai urusan. Seperti sekarang ini kita menghadapi, belajar yang tidak bisa masuk di pondok pesantren, tidak bisa sekolah. Kita harus belajar di rumah menggunakan daring. Ya, kalau memang kita punya kemauan belajar yang kuat, pastilah kita cari jalan pemecahannya. Jangan masalah HP aja sudah menjadi masalah. Nah, itu contohnya. Wa hadza huwal farqu bainan nafsain. Wa hadza lan utawi iki huwa utai hadza iku al farqu bedane bainan nafsaini ing dalam antarane jiwa loro. Nah, ya. Itulah bedanya antara jiwa yang bodoh dan jiwa yang cerdas. Maka jadilah kamu orang yang berjiwa cerdas. Fakun ayuhan nasi, fakun mongko ono sapa sira ayuhan nasi, wahai pemuda, iku dza nafsin, wong kang duweni jiwa, akilatin kang cerdas, sabiratin tur tangguh. Tulisannya di situ mungkin ditulis soidatin. Ya, kalau saya lihat buku cetakan yang lama, tulisannya tidak soidatin, mungkin salah cetak. Yang benar adalah sobirotin. Nah, tolong dibenarkan. Jiwa yang tangguh. Wadzalika lan utai mengkono za nafsin akilatin sobiroh
iku bita'widiha kelawan biasaake nafsin akilah, biasaake iktisabal fadhaili ing nglakoni pira-pira keutamaan, hal-hal yang utama. Wa naqdar radhaili lan ngedoi atau membuang hal-hal yang tercela, hal-hal yang rendah. Wa tahalliya lan berhias diri, berhias bil kamalatil insaniyati kelawan sifat-sifat kemanusiaan kang sempurna, sifat-sifat kemanusiaan kang sempurna. Wat tajammula lan mempercantik diri, memperindah diri bihuli rujuliyati kelawan sifat-sifat indah keperwiraan. Rujuliyah itu sifat-sifat yang indah ya, pada sifat atau jiwa perwira. Wadzalika utai mengkono-mengkono kabeh iku yasirun gampang alaman ing atase wong hada kang paring pituduh ing man sapa Allah Gusti Allah an-nuzu'a ing bisa seneng, an-nuzu'a ing bisa seneng ilal fadilati maring keutamaan. Fanaza'a mongko membuang sapa man anhu saking awak dhewe man rida ar-radilati ing sifat-sifat kang rendah. Rida artinya pakaian, yang dimaksud adalah sifat-sifat kang rendah. Falam yukti mongko ora weweh sapa man an-nafsa ing jiwa as-samitata kang bodho hawaha ing hawa nafsune atau kemauane nafsas samita. Walam yasluk lan ora merampas sapa man an-nafsa ing jiwa anati kota kang cerdas munaha ing cita-citane nafsan natiqah. Fakharaja mongko bisa metu sapa man bidzalika sebab mengkono-mengkono kabeh mimarta'il hayawaniyati saking kehidupan kebinatangan atau kebiasaan kebinatangan ila bi'atil insaniyati maring lingkungan kehidupan kemanusiaan. Ya, anak-anakku yang kami sayangi, untuk menjadi orang yang sabar seperti yang dijelaskan di atas, ternyata jalannya mudah. Nah, apa jalannya? Di sini sudah dijelaskan. Bita'widi haktisabal fadhail, untuk menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang jiwanya cerdas. Itu caranya. Biasakan dirimu selalu hari-hari mengerjakan sesuatu yang terpuji, yang utama. Wa naqdar radhail, jauhi hal-hal yang menjatuhkan harga diri, sifat-sifat yang tercela jauhi. Ini setiap mulai dari makan, minum, berbicara, berpakaian, bergaul, semuanya juga lakukan, dipilih semua itu yang terbaik, yang utama. Jangan ikut-ikutan. Nah, asal senang. Tidak setiap yang senang itu bermanfaat, dan tidak setiap yang menakutkan itu berbahaya. Belum tentu yang disenangi itu bermanfaat, belum tentu. Wa ma kullu ma tahwan nufusu binafi'in wa ma kullu ma tahsan nufusu bidarrari, kata seorang penyair. Tidak setiap yang
senangi oleh hati, dirindukan oleh hati itu bermanfaat, dan tidak setiap yang ditakutkan itu berbahaya. Coba kalau kita mungkin mengikuti kehidupan sekarang yang nampak kebiarnya baik, kita senang, tapi apa akibatnya? Kita sendiri kadang-kadang yang terjatuh ke sana. Nah, mungkin banyak hal-hal yang kita takutkan, tetapi justru bermanfaat. Jamu, nah, medeni aja, wah, engko rasanya pahit, tetapi justru yang jamu itu yang menjadikan sehat. Nah, stroke sing kita elegi, ya, tapi mencret jadinya. Makanya tidak setiap yang disenangi itu bermanfaat, dan yang ditakutkan itu berbahaya. Nah, pokoknya biasakan dirinya hari-hari, lakukan yang baik. Mulai tutur kata, cara berpakaian, cara bergaul, cara berpolitik, bahkan mulai cara-cara bekerja, beribadah, semuanya lakukan dengan yang utama. Wa tahalliya bil kamalatil insaniyah. Coba hiasi dirimu dengan sifat kemanusiaan yang sempurna. Jangan setengah-setengah. Ya, apa sifat manusia yang sempurna? Pelajari. Ini pelajaran akidah akhlak tentunya sudah lengkap di sana. Hiasi dirimu dengan sifat-sifat perwira. Perwira itu artinya apa? Sifat yang sanggup berjuang, juga sanggup berkorban demi kebenaran. Nah, di situ makanya lakukan itu hari-hari. Wadzalika yasirun ala man hadallahu nuzua ilal fadilah. Yang seperti itu sebenarnya mudah, gampang bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tetapi kalau belum mendapatkan petunjuk, memang rasanya berat, seperti kita naik ke langit, kama yas'adu fis sama rasanya. Tapi kalau sudah mendapatkan petunjuk, nah, akan mudah saja. Makanya pondok pesantren kita itu dikasih nama Al-Huda Al-Ilahiyah. Ya, harapannya setiap santri yang hadir di pondok pesantren ini adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga setelah menjadi santri alumninya memang benar-benar orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah dan menjadi orang-orang yang solih di berbagai lapisan masyarakat. Kan itu harapannya. Pondok kita itu adalah namanya doa. Kami juga sebagai guru-guru pengurus juga selalu berdoa, semoga semua santri yang hadir pernah belajar ini di sini akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kalian sudah bisa membiasakan diri seperti itu, fakharaja bidzalika mimarta'il hayawanati ila bi'atil insaniyah. Kamu akan bisa melepaskan diri dari kebiasaan hidup kebinatangan, nah, menuju lingkungan hidup kemanusiaan. Hidup kebinatangan itu apa? Sering kalau kita ngaji dulu, binatang itu adalah hanya melek, nyekek, nelek. Nah, kan itu moro yang baik, njaluk pangestu, njaluk pangan, ngising, terus turu. Aduh, ya, kalau begitu santri ya, namanya santri enggak lebih dari kebiasaan binatang. Jangan seperti itu, jangan hanya melek, nyekek, terus nelek. Tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah, ya, seperti bab yang pertama, supaya bekerja, nah, untuk menciptakan manfaat yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Wallahu yajzis sabirin. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yajzi bakal membalas sapa Allah as-sabirina ing pira-pira wong kang padha sabar ala tahdzibin nafsi
maring melatih jiwa. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa sabirin, wa yarfa'u lan ngangkat sapa Allah hum ing sabirin ila maqamil muhtadina maring derajate wong kang nampa pituduh kabeh. An manzilil lapsi adoh saking panggonan kebingungan. Semoga Allah selalu membalas, mengarahkan kita menjadi orang-orang yang sabar, melatih jiwa kita. Kita diangkat memiliki derajat yang luhur. Fa ilas sabri mongko maring sabar ala tahdhifi nufusikum ing atase melatih jiwa-jiwa sira kabeh iku a'u ngajak sapa ingsun musannaf kum ing sira kabeh. Fa inna akibata dzalika mongko sak temene akibate tahdhibi nufusikum melatih jiwa-jiwa sira kabeh iku najahud daraini keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Wa sa'adatul hayatain lan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Wal fauzu lan merekoleh bil husnayain kebagusane dunia akhirat. Jadi kesimpulannya orang yang berjiwa sabar karena dilatih dirinya menjadi orang-orang yang berjiwa utama, jauh dari sifat-sifat yang tercela tadi, orang akan menjadi orang yang terhormat, orang yang selamat dunia, bahagia dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita sekalian para santri dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang sabar, yang berakhlak mulia, selamat fitini wad dunya wal akhirah. Mari kita akhiri bersama pengajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.